Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasailir raf'id darajah wa ila'is thaqafatil islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo dan jajaran, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita baru saja membunyikan Al-Quran. Dan untuk membunyikan itu ada ilmunya. Tadi disebutkan, ya, ada ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid. Ya, jawada yujawidu tajwidan. Ya, jawada itu melakukan sesuatu dengan setepat-tepatnya. Ya. Nah, maka membunyikan Al-Quran dengan setepat-tepatnya itu memerlukan ilmu. Ilmunya disebut dengan ilmu tajwid. Ya. Nah, sedikit gambaran saja, ya, gambaran saja. Berhenti itu ada juga ilmu yang disebut dengan al-waqfu wal ibtida. Ya. Kapan kita berhenti dan kapan kita meneruskan, harus diteruskan. Ya. Yang pertama itu kalau di Al-Quran ada tanda shot, lam, terus alif bengkong, ya, itu artinya disambung lebih baik daripada berhenti. Sekalipun begitu boleh berhenti, ya. Jadi disambung, tidak diputus, itu lebih baik, ya, tapi tetap boleh berhenti. Yang kedua, qaf, lam, dan alif bengkong itu, ya, alif layyinah di situ. Nah, itu al-waqfu aula. Kalau yang pertama tadi al-waslu aula. Ya. Nah, al-waqfu aula itu artinya di tanda tersebut, di ayat yang diberi tanda, bagian ayat diberikan tanda tadi itu kalau berhenti itu lebih baik daripada diteruskan. Sekalipun begitu boleh diteruskan. Yang ketiga, ya, kadang tandanya berupa huruf jim. Huruf jim itu artinya jaiz, boleh diteruskan, boleh juga berhenti, sama-sama posisinya, ya. Nah, yang keempat itu ada huruf mim kecil. Nah, mim kecil ini menunjukkan mutlak, ya, harus berhenti, ya. Diteruskan tidak boleh, ya. Jadi untuk itu aja sudah ada 4, ya. Sekali lagi, shot, lam, kemudian alif bengkong atau alif layyinah di situ. Yang kedua qaf, lam, lalu ada
alif tengkong ya, sama seperti itu. Yang ketiga kemudian ada huruf jim, dan yang keempat ada huruf mim, yaitu mutlak. Nah, nggak ada kitab suci yang untuk bunyikan saja itu perlu ilmu, ya nggak ada. Nah, lalu masih ada terkait dengan perbedaan-perbedaan pembacaan, ya, perbedaan-perbedaan pembacaan, ya. Jadi di surat Fatir ayat 28 itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu jumhur membaca dengan seperti itu. Innama yakhsyallaha, Allah menjadi maf'ul bih di situ. Ya. Nah, sesungguhnya yang takut kepada Allah, kepada Allah, di Allah sebagai objek zat yang ditakuti. Tapi sebagian qari itu membaca dengan menjadikan Allah sebagai fa'il, sehingga innama yakhsyallahu, ada. Nah, ini ada ilmu namanya ilmu qiraah, ya, ilmu qiraah. Ya tentu masih pada batas membunyikan. Nah, setelah itu baru tentang qiraah, tentang tilawah. Ya. Yang tadi taswitul Quran, ya, membunyikan Al-Quran. Nah, sampai kemudian ada ilmu tafsiril Quran atau ilmu tafsir, ilmu tentang menafsirkan. Nah, untuk memahami nas, ya, terutama Al-Quran tadi, itu para ulama, ya, melakukan banyak kajian-kajian, kemudian menghasilkan seperangkat ilmu yang disebut dengan ulumul Quran, ya. Tentang tadi itu ada ilmu tajwid, ilmu qiraah, ilmu waqfi wal ibtida, lalu ada ilmu asbabin nuzul, ilmu tawarikhin nuzul, ada ilmu jidalil Quran, ilmu qasasil Quran, ada kemudian ada ilmu tafsir, bahkan juga ilmu usulil fiqh itu juga termasuk bagian ulumul Quran. Ketika orang berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Ya, demikian pula pada periode awal seperti itu, ya, itu juga lahir ilmu hadis, ulumul hadis, ya, ulumul hadis. Kemudian menyusul sesudah itu ilmu fiqh, ilmu tentang perbuatan manusia dari tataran hukum Islam. Ya. Ada bab mengenai ibadah, ada bab mengenai muamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua orang memerlukan ilmu-ilmu tadi kaitannya dengan perbuatan-perbuatannya ilmu fiqh.
tadi kita sholat subuh, tentu sebelumnya kita wudhu, ya, kita wudhu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum ilal ka'bain. Ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Dalam ayat itu menyebutkan 4 hal. 1, membasuh muka. 2, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, sampai siku-siku, sampai ini, ya. Dan yang ketiga, mengusap rambut dan mengusap kepala, ya, kepala. Dan yang keempat, kemudian membasuh kaki, kalau dibaca wa arjulakum. Tapi kalau dibaca wa arjulikum itu berarti mengusap kaki. Kedua-duanya itu ada aturan seperti itu. Kalau tidak pakai khauf, pakai semacam sepatu begitu, maka dibasuh, dibaca wa arjulakum. Tapi kalau pakai sepatu, ya, dengan syarat-syarat tertentu, nah, sepatunya nggak usah dilepas, tapi bagian punggung sepatunya itu diusap dengan air. Nah, ayat tadi menyebutkan 4 hal. Tapi nanti para ulama di dalam ilmu fikih itu ada yang punya pandangan rukun wudhu itu ya 4 itu, nggak lebih nggak kurang. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i menambahkan dengan 2, 1 niat, yang kedua tertib, ya, tertib, ya. Bahkan ada yang menyebutkan ada 7, di samping niat dan tertib lagi masih ada lagi mualah. Nah, mualah itu artinya gini, orang tidak boleh wudhu itu membasuh muka di masjid ini, di tempat tempat wudhu itu, nanti kemudian pergi ke Jember, baru kemudian tangannya dibasuh. Setelah itu pergi ke Malang, baru mengusap kepala. Nah, itu namanya tidak nuli-nuli istilahnya, ya, tidak tidak bersambung, nah, gitu ya. Nah, jadi harus ada bersambung. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan fikih itu banyak hasil-hasil ijtihad yang berbeda-beda, ya, yang berbeda-beda. Jadi yang Abu Hanifah 4 tadi nggak ada niat, ya, niat itu tidak menjadi bagian rukunnya. Nggak ada lagi tertib, ya. Tertib itu artinya sesuai dengan yang disebut dengan Quran itu, ya. Sehingga karena Abu Hanifah memahami wudhu itu termasuk ibadah makulatul makna, maknanya itu bisa difahami, yaitu untuk membersihkan diri setidak-tidaknya 4 anggota tubuh tadi. Maka ketika orang menyelam, melompat
kepalanya lebih dulu atau tangannya lebih dulu, kan sudah lebih daripada 4 yang kena air, maka itu sudah boleh sholat. Ya, jadi di situ ya. Nah, ini lalu melahirkan ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih itu ada hukum-hukum yang langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis langsung. Tapi ada hukum-hukum yang Al-Quran itu atau hadis tidak pernah menyinggung. Ya, saya ambil contoh, nggak ada Quran maupun hadis yang membicarakan zakatul fitri dengan beras, nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Ya, karena dalam hadis itu Nabi mewajibkan, ya, farodo Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin. Nabi memfardukan zakatul fitri itu 1 sok, ya, rata-rata sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo, atau bahkan 2,4 ya kilo sampai dengan 5 sampai dengan 3 itu. Ya, 1 sok dari kurma kering tamar. Kalau rutop itu kurma basah. Atau ya so'an min sa'irin, 1 sok dari gandum. Enggak ada au so'an min ruzin atau 1 sok dari beras, enggak ada. Nah, lalu bagaimana hukumnya orang zakat fitri dengan beras? Nah, karena di Quran dan hadis tidak ada, maka digunakan yang namanya manhaj atau metode, yaitu menggunakan kias. Ya, kias. Beras dikiaskan, hukum bolehnya menggunakan beras dikiaskan pada hukum bolehnya zakat fitri dengan kurma atau dengan gandum, karena sama-sama sebagai makanan pokok. Ya, gitu. Itu memerlukan ilmu yang disebut dengan ilmu usulil fiqh. Ya, ilmu usulil fiqh. Ya. Nah, bolehkah pakai uang? Ya, pakai uang. Nah, kalau pakai uang tidak bisa digunakan metode atau manhaj kias, nggak bisa, karena uang dengan kurma atau gandum itu beda. Ya, uang bukan makanan pokok misalnya, ya. Nah, lalu bolehkah kemudian menggunakan uang? Itu ada manhaj, tetap ada manhaj, ya. Bolehnya menggunakan uang yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah, al-maslahah al-mulaimah li jinsi tafsarrufati syarat. Nah, saya terangkan begini, ya. Orang ketika berhari raya itu memiliki kebutuhan-kebutuhan, ya, kebutuhan, dan di antara kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk
berbuka dalam arti makan atau minum pada siang hari pada waktu Idul Fitri itu. Maka makanan itu termasuk bagian dari kebutuhan, ya. Jadi kurma, gandum dan lain sebagainya itu, ya, ini bagian dari kebutuhan. Dalam bahasa Arab juga, dalam bahasa Indonesia juga ada istilah jinsun. Kita menerjemahkan jenis, ya, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada jinsun, al-jinsu. Nah, lalu di bawah al-jinsu itu ada yaitu an-nau atau nau'un. Kita menerjemahkan dengan macam, paham ya, macam. Nah, beras itu semacam kurma, semacam gandum. Uang bukan semacam kurma, bukan semacam gandum. Tapi uang, ya, itu bisa masuk pada jenis kebutuhan. Nah, ya, jenisnya lebih besar, yaitu kebutuhan. Di bawah jenis ini ada macam, ya, ada macam tadi. Nah, yang bisa menjadi macam-macam di situ, ya, tadi itu kurma, gandum, beras. Ini semacam. Sedangkan uang itu tidak semacam, ya, kan tidak semacam beras, tidak semacam itu, ya. Tapi ini bisa berada pada wadah besar namanya jinsun. Nah, jalan untuk membolehkan orang menggunakan uang untuk membayar zakatul fitri itu, jalannya atau manhajnya atau metodenya itu disebut al-maslahah al-mursalah. Ya. Menyimpang dari nas itu juga ada jalannya, menyimpang ada jalannya, ya, ada jalannya. Itu disebut satu dzari'ah dan fathu dzari'ah. Ya, kalau satu dzari'ah, ya, itu ada sesuatu yang asalnya boleh menurut nas, tapi dalam konteks tertentu tidak dibolehkan. Itu satu dzari'ah. Sebaliknya fathu dzari'ah, ya, itu nas melarang, tapi dalam keadaan tertentu harus dibolehkan. Nah, itu namanya fathu dzari'ah. Nah, inilah kemudian di dalam ilmu usul fikih itu kajiannya juga jelimet tentang itu semua. Nah, sekali lagi saya ulang, Al-Quran, lalu para ulama menyiapkan seperangkat ilmu disebut ulumul Quran. Ya, seperangkat ilmu yang disiapkan para ulama untuk memahami hadis disebut ulumul hadis. Ya. Lalu baik Quran maupun hadis yang membicarakan tentang perbuatan manusia, ya. Nah, ngantuk itu perbuatan manusia. Nah, ya. Bolehkah pengajian begini ngantuk? Nah, ya. Itu masuk di kitab fikih, nah, kitab fikih gitu ya. Nah, ya, ya, nah, itu dibicarakan. Jadi perbuatan manusia, baik yang itu diungkap oleh Al-Quran maupun diungkap oleh Al-Hadis, atau perbuatan manusia yang tidak diungkap
oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu dibicarakan dalam ilmu fiqh, ya, ilmu fiqh. Tadi perbuatan manusia zakatul fitri dengan beras itu tidak diungkap di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itu dibicarakan dalam fikih, ya. Jadi di situ. Nah, jadi kalau kita hubungkan tadi itu semuanya, yang namanya ilmu tajwid itu bidayatan, itu di permulaan sekali. Nah, mosok Muhammadiyah sudah bertahun-tahun masih di permulaan saja. Nah, kan begitu ya? Iya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang ada satu dua yang masih harus belajar membunyikan, itu ya, nah, di situ. Tapi tentu di samping kaitannya dengan belajar, yang namanya membunyikan Al-Quran itu tetap, ya, itu memiliki dimensi sifaan lima fisudur, memiliki dimensi rahmat, memiliki dimensi hudan, petunjuk, ya. Nah, jadi kalau obat, ya, obat-obat itu untuk sakit fisik, tapi untuk yang mental, ya, itu Al-Quran, ya, Al-Quran itu untuk yang mental, dan yang lebih utama mental, baru sudah itu fisik, ya. Kalau mental kita ini beres, relatif secara fisik kita sehat, sehingga tidak seperti yang dikatakan Aristoteles, men sana in corpore sano, ya, al aqlus salim fil jismi salim. Itu berarti yang utama jasadnya, ya, baru yang kedua itu mental. Itu Aristoteles, ya. Lalu seorang filosof namanya Ibnu Sina itu punya pandangan berdasarkan, ya, agama Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadis, itu bukan men sana in corpore sano, tapi men sano in corpore sana. Oh, kalau salah kan sama-sama tidak tahu, ya. Ya. Bukan al aqlus salim fil jismi salim, tapi al jismus salim fil aqlis salim. Tubuh yang sehat itu berada pada jiwa yang sehat. Nah, berarti yang penting itu jiwa, ya. Di dalam Al-Quran ada 4 kata syifa, ya. Yang pertama di surat Yunus ayat 57, ya. Kemudian ada di surat An-Nahl, ya, di ayat 69. Yang di surat An-Nahl itu sifat terkait dengan madu, ya. Di dalam madu itu ada sifat, nah, gitu ya. Tapi yang di surat Yunus itu terkait dengan Al-Quran. Lalu di surat Al-Isra, di surat Al-Isra 82, yang terakhir di surat Fussilat ayat 44. Yang satu saja yang berkaitan dengan madu, ya, sedangkan yang 3 itu berkaitan dengan Al-Quran, ya. Maka berdasarkan itu, ya, biasakan punya amalan yang dirutinkan untuk membunyikan
Tentu kalau mau lebih meningkat tidak taswid tapi kiroah, kemudian lebih lagi kemudian tilawah. Ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi tidak membaca Quran itu secara acak, ya, secara acak. Pokoknya buka begitu aja tidak ya. Karena kalau secara acak itu kita tidak ada tuntutan pada diri kita, ya, untuk berusaha mengkhatamkan. Jadi baca mulai Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, seterusnya sampai An-Nas, ya. Ya tergantung kita, apa mau kita baca satu hari habis juga bisa ya, ya seperti itu. Nah itu terus menerus. Ini insya Allah menjadi bagian untuk menjadi penyembuh syifa, ya. Nah di surat Asy-Syu'ara itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyebutkannya, yang menyembuhkannya. Jadi yang menyembuhkannya itu Allah. Nah, kalau ngobati itu bisa tabib, bisa dokter. Panas sekali ya airnya ya. Nah tapi untuk menyembuhkan itu Gusti Allah. Lalu Allah mengatakan bahwa Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, kan begitu ya. Sifat di situ. Coba itu dipraktekkan. Terutama yang kita punya waktu yang sangat luang itu ketika bepergian. Ya, ketika bepergian itu waktu luang. Ya, kan ketika bepergian pikiran kita bisa kemana-mana dan sebagainya. Ya, nah, jadi di situ. Nah, ada ungkapan dalam Nabi, as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu satu potongan dari siksa, nah, kira-kira begitu ya. Nah, supaya tidak tersiksa, nah, yaitu membaca Quran. Nah, membaca Quran tadi itu terus begitu. Nah, terus begitu. Nah ini untuk sekali lagi mengobati kita di situ. Kembali ke soal tadi sekarang. Jadi mohon ini dipraktekkan, Bapak ya. Terutama yang sudah sepuh-sepuh itu ya. Nah, ya. Kan seringkali yang sepuh-sepuh itu penyakit itu ya banyak ditemani oleh penyakit ya. Nah, tapi kalau itu fisik ya. Yang kedua tentu sini dibersihkan ya, dibersihkan. Jangan ada hasut, jangan ada dengki, jangan ada iri, ya. Nah, itu pengajiannya Pak Saat itu kok iso gambar jam 8 itu kok, sudah di sini ya. Jadi yang gitu-gitu itu dihilangkan, insya Allah sehat kita ya, insya Allah sehat, ya. Jadi di situ, ya. Nah, jadi sekali lagi moga-moga ini jadi amalan kita, ya. Jadi baca itu terus menerus ya, sehingga saya berhenti di surat Al-Baqarah ya ayat 107, ditandai di situ ya. Nah kemudian ketika membaca lagi mulai 108, gitu puter gitu ya. Ya malah kalau kita punya dengan cara seperti itu
kita cenderung untuk menyegerakan khatam. Akan ada kecenderungan gitu, ya, akan ada kecenderungan gitu, ya. Nah, kalau kita bepergian di kendaraan itu 3 jam, ya, 3 jam itu bisa memperoleh sekitar 6 juz sampai 7 juz, bahkan bisa sampai 10 juz kalau kita sudah, ya. Sehingga ini kalau kita lakukan, insya Allah itu, insya Allah nanti sudah akan jarang pergi ke dokter, ya. Tapi tidak usah cerita dokter, ya. Dokter itu yang baik itu semakin jarang yang berobat, itu ketika punya simpulan alhamdulillah masyarakat sehat semuanya, nah, itu dokter yang hebat, ya. Ya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, sehingga ini diamalkan lah, ya, diamalkan. Nah, sambil pelan-pelan, ya, kalau tidak paham bahasa Arabnya, ya baca terjemahannya, ya, baca terjemahannya. Ya, kalau juga belum paham bahasa Arab, kemudian baca tafsir yang gunakan bahasa Indonesia atau tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah gitu, ya. Ya tidak mungkin paham pada Al-Quran tanpa memahami bahasa Arab, nah, gitu, ya. Nah, jadi di situ, ya. Nah, kemudian sesudah ilmu fikih, ilmu usul fikih, lalu mengenai akidah, mengenai iman, itu juga ada ilmunya, namanya ilmu kalam, ya, ilmu kalam, ya. Bagaimana membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan, ya. Misalnya dalam ilmu kalam disebutkan, ya, adanya ciptaan ini menunjukkan adanya pencipta, adanya makhluk mencerminkan adanya kholik. Nah, antara lain seperti itu. Lalu yang kita lihat itu teratur betul. Jantung kita berdetak itu teratur, ya. Kemudian memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita itu teratur. Tiap pagi matahari terbit, ya. Kalau sudah sore maghrib tenggelam, dan itu ajek, nah, ya, ajek, ya. Nah, ketika nanam pohon mangga, berbuah mangga, nah, kan ajek, ya. Nah, berarti yang teratur itu pasti ada yang ngatur, nah gitu, ya. Yang teratur itu pasti ada yang ngatur. Nah, nggak mungkin manusia ngatur matahari, kan nggak mungkin, ya. Nah, belum lagi, ya, lalu ada tata surya, itu pusatnya itu matahari, yang lain-lain termasuk bumi kita itu mengelilingi, dan itu terukur betul, tidak mereset, ini garisnya ini, tidak mereset ke dalam, tidak mereset ke sini, mereset ke dalam sedikit, panasnya sudah akan berlipat-lipat, teratur,
Kita juga bisa ngatur ngantuk, kita bisa kita atur ya. Bisa kita atur. Ya. Bahkan untuk diatur tidak ngantuk itu juga bisa. Iya. Ngantuk itu fisik. Itu terkait dengan fisik. Tapi kalau jiwa kita ini lebih kuat dari fisik, maka ngantuk itu bisa kita kendalikan. Ya. Ingat saya ya, saya ingat-ingat. Ketika saya sekolah, ketika saya kuliah, itu saya duduk di depan. Nah, sehingga saya tidak pernah ngantuk. Nah, itu dari segi tempat. Dari segi pikiran, ketika dosen ngajar, itu saya perhatikan betul, saya catat betul, ya. Dan ketika dosen misalnya mengatakan si A pergi ke utara, itu saya batin begini, opo iyo, nah gitu ya, apa iya, apa tidak pergi ke selatan, ya. Lalu saya mencoba membuat argumen-argumen bahwa A itu ke selatan bukan ke utara. Nah, kalau tidak bisa, saya tidak langsung menerima pandangan dosen tadi, saya akan berpikir itu ke timur atau ke barat. Saya bangun argumen lagi, baru kalau nggak bisa saya bangun argumen, saya terima. Bahkan menambahkan argumen yang disampaikan dosen. Sehingga ketika diberikan kesempatan bertanya, saya relatif kemudian gunakan itu langsung bertanya. Nah dari situ, karena pikiran saya jalan ketika itu, maka ngantuk itu tidak datang. Nah kira-kira seperti itu ya simpulannya. Simpulannya di situ. Nah ya. Tapi ya tidak apa-apalah ngantuk begini ya. Sebab ngaji itu menurut hadis Muslim itu tujuannya bukan untuk faham, bukan. Tujuan utamanya lah bukan untuk faham. Sampai datang ke sini berangkat ya, tadi hampir pasti ketika berangkat sholat subuh ini karena sudah diumumkan itu nanti terus ngikuti pengajian, kan gitu ya, ngikuti pengajian. Bahkan hemat saya, ada pengajian tidak ada pengajian, ketika sampai pergi kemanapun termasuk pergi ke masjid itu juga supaya diniatkan untuk thalabul ilmi ya. Tidak harus melalui pengajian. Ketika duduk di samping teman lalu kita ngobrol, itu secara tidak langsung ada sharing, ada pengetahuan yang bisa kita terima dan bisa kita berikan. Nah kalau niat kita seperti itu, lalu kita berangkat, man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. No. Itu sudah digampangkan oleh Allah jalan ke surga. Ya, hanya dengan niat lalu kemudian melangkahkan kaki. Ya. Bahkan tidak disebutkan sampai atau tidak sampai di majelis ilmu itu nggak disebutkan. Hanya man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman, loh gitu. Nggak ada disampaikan untuk wusulnya, untuk sampainya pada tempat taklim tadi, nggak ada. Ya. Sehingga andai kata kemudian sudah niat begitu kesasar ke pasar, nah, masih tetap dimudahkan jalan ke surga. Ini loh enaknya kita ini ya, jadi enak sekali ya. Ini nanti ada pembagian sayur gitu ya. Wah, ya. Bolehlah ada niatnya di sana ada ngaji, nanti sekaligus dapat seikat sayur, bolehlah ya, boleh ya. Tapi saya tadi batin waktu ke sini, oh ini kok dekat pasar kan. Nah kalau dibagi sayur di sini, bisa orang-orang yang jual sayur itu protes. Sebaiknya itu beli saja sayur yang ada di situ semuanya,
di pagi ya gitu ya, senang orang-orang ya, menyenangkan ya, gitu. Nah di sana. Yang kedua, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika kemudian sampai di suatu tempat taklim dan itu kemudian ya mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid takwa ini baitun min buyutillah. Masjid ini ada rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitabahu, lalu orang-orang yang kumpul tadi membaca kitab Allah. Yatluna ya, dari situ yatluna ya, bukan kemudian sawata yusawitu taswitan ya, bukan membunyikan saja ya, yatluna. Lalu wayatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mengkaji bersama-sama. Tidak lain dan tidak bukan kelompok seperti itu nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu sampai pada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, diberikan tambahan oleh Allah, malaikat datang mengitari kita. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut orang-orang yang lagi ngaji itu ya, membangga-banggakan kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Enggak ada dalam hadis tadi itu tambahan dari yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum fahum yafhamun, enggak ada tambahan. Fahum yafhamun, enggak ada tambahan. Setelah membaca, setelah membahas bersama-sama, lalu mereka faham, enggak ada. Karena itu ngaji begini yang utama bukan soal faham tidak faham. Karena itu walaupun ngantuk enggak apa-apa. Oh iya, ya enggak apa-apa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, enggak apa-apa. Nah, jadi gitu, ya enggak apa-apa. Sudah dapat 5 hal tadi kok ya. Sudah dapat 5 hal tadi, ya. Jadi di situ, ya. Nah, ya, analog dengan ini, andai kata kita tidak paham Al-Quran tapi kita bisa membunyikan, bunyikan ya. Ya, bahkan andai kata susah payah membunyikannya, maka itu juga menjadi perhatian Allah, gitu loh. Nah, ini untuk konteks sifat 5 fis sudur. Nah, jadi di situ kaitannya dengan ini. Nah, inilah perjalanan Islam pada masa awalnya, Al-Quran, Al-Hadis ya, lalu difahami dengan menggunakan, ngajinya katanya 1 jam, tapi tadi tidak mulai jam 5 ya, lebih jam 5 karena bacanya tadi, bunyikannya tadi agak panjang gitu ya. Nah, jadi di situ. Tapi sebenarnya saya kok nggak ridho ya ngaji itu 1 jam. Sebab saya berangkatnya itu kemarin asar. Nah, loh, kemarin asar berangkatnya, ya. Jadi di situ, ya. Jenengan kan berangkatnya kan mungkin jam 4 atau jam setengah 4. Ya, kira-kira kan asar kemarin. Jadi kalau ngaji 1 jam itu nggak ridho saya ya. Jadi kalau ada 1-2 yang masih dengarkan, saya akan teruskan gitu ya. Nggak apa-apa, sambil ngantuk nggak apa-apa. Enggak, begini loh ya. Boleh jadi karena ngantuk itu Allah terkesan oleh yang ngantuk tadi. Itu ngantuk gitu
kan lebih enak dia langsung pulang kemudian tidur. Tapi kok tetap saja bertahan, itu Allah bisa terkesan karena itu ya. Nah, jadi bisa dengan cara ngantuk itu masuk surga, itu bisa ya. Jadi tenang saja ya. Nah, jadi di sana. Nah, berapa lama perjalanan Islam untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu, termasuk fikih dan ilmu kalam tadi itu kira-kira 200 tahun. 200 tahun. Tokoh-tokoh puncaknya ya. Jadi ini secara keilmuan ya, artinya karena sudah itu lahir berbagai ulumul Quran dan sebagainya seperti itu kita menyebut misalnya imam-imam madhab, mulai dari Imam Malik ya, coba. Nah, Imam Malik itu menghimpun hadis yang namanya Muwatta ya. Kemudian nanti ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka a'immatul madzhab inilah puncak-puncak ilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis dan lain-lainnya tadi itu berada. Usia 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Maksudnya bukan hafal Al-Quran ya, kita semua kan hafal kalau Al-Quran gitu ya. Maksud nggak hafal Al-Quran kan bang? Ya. Maksudnya itu hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Nah, sehingga inilah kemudian kita sebut sebagai ikon-ikon peradaban awal Islam ya, seperti itu ya. Imam Asy-Syafi'i menulis itu kaitannya dengan fikih, kaitannya dengan usul fikihnya Ar-Risalah. Beliau juga punya musnad, tapi tidak seterkenal musnad Imam Ahmad muridnya ya. Jadi di sini nanti setelah itu masuk pada abad ke-3 Hijriah. Nah, di situ lalu peradaban Islam itu menjadi maju ya. Rupanya untuk majunya peradaban Islam itu dibutuhkan yang pertama penguasaan terhadap nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis dengan berbagai perangkat ilmunya tadi, lalu ditambahkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dewasa ini, ditambahkan dengan teknologi ya. Maka mulai abad ke-3 Hijriah disitulah ya mulai dikaji berbagai pengetahuan ya. Tetapi berbagai pengetahuan tadi sudah didasari oleh penguasaan terhadap Al-Quran, Al-Hadis. Akibatnya pengetahuan yang maju kayak apapun tidak akan menyebabkan terjadinya sekularisme. Sekularisme itu orang sudah tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan Quran, hadis, nah, itu ya. Nah, di situ hanya ilmu saja. Maka ketika itu berkembang setelah itu. Ibnu Sina tadi menulis ada yang namanya Al-Qanun fit Tibb, itu ilmu kedokteran. Hebatnya di dalam Al-Qanun fit Tibb itu dia menyebutkan sakit itu tidak alami, tidak natural. Yang natural itu sehat ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sehat ya, sehingga sakit itu datang kemudian. Nah, dan datangnya sakit itu pada umumnya selalu diawali dengan sakit jiwanya.
Tadi hasud, dengki itu bagian yang akan menyebabkan jiwa kita sakit. Karena kita dengki ya, ketemu orang yang kita dengki saja kita sudah deg 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 gitu ya. Ini ya, udah gitu kan. Nah, itu detak jantungnya sangat cepat gitu ya, bisa-bisa langsung kolab gitu ya. Jadi yang gitu-gitu ya. Nah, sehingga ini dihilangkan ya, dihilangkan. Nah, Ibnu Sina juga itu tadi mengenai kedokteran. Itu soal fisiknya, Ya, macam-macam penyakit, macam-macam cara pengobatan itu di situ. Tapi beliau punya buku yang namanya Kitabus Syifa. Ini judulnya adalah buku tentang penyembuhan. Nah, isinya itu tentang metafisika, tentang falsafah, lalu juga tentang psikologi, dan tentang ilmu-ilmu yang lain. Yang itu akan diserap oleh mental, oleh akal, oleh pikiran kita. Kenapa diberikan As-Syifa namanya, kitab penyembuh? Nah, rupanya beliau dengan cara seperti itu menyatakan diri, menentang faham mensana in corpore sano tadi ya. Jadi situ, maka yang pertama adalah soal jiwa situ. Ketika kita gunakan untuk berpikir ya, yang mendalam ya, itu orang Yunani itu mikirnya sampai begini ya, iya ini kok ada macam-macam begini ya, dulu asalnya apa ya, asalnya apa ya, gitu. Lalu ada yang sampai pada simpulan, oh semuanya itu asalnya air, misalnya begitu ya. Itu kan mikir dalam ya, mikir dalam tadi. Sehingga orang yang insya Allah kalau kita sering baca dan sebagainya ya, gunakan pikiran kita, itu yang namanya lupaan itu kalau sudah tua itu insya Allah agak teratasi. Pekun ya, itu agak teratasi ya. Saya tidak pekun ya. Ya, saya masih ingat tadi mulainya itu jam 5 lewat 10 menit ya. Coba kalau saya pekun ini baru jam 6 tadi mulainya, oh saya kan masih harus ceramah sampai 2 jam lagi kira-kira seperti itu. Jadi di situ ibu-ibu ya, ibu-ibu apa ya. Nah di sini ya. Nah, jadi itu disalurkan ya. Nah bedanya bapak dengan ibu-ibu itu beda ya. Kalau bapak itu semakin ngawuran semakin baik, semakin tidak karu-karuan semakin baik. Tapi kalau ibu-ibu itu semakin rapi, semakin terstruktur, itu bagus. Kalau bapak-bapak itu melompat, kalau ibu-ibu jalan ya diatur jalannya seperti itu. Nah, jadi kalau mengajarkan kerapian dan sebagainya itu ibu-ibu ya. Surga itu rapi bapak ya, surga itu rapi, tidak semrawut ya. Karena itulah kemudian ada ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di telapak kaki ibu ya. Artinya apa? Artinya apa? An-naru tahta aqdamil aba, neraka itu berada di telapak kaki bapak-bapak. Nah, jadi bapak ini jauh lebih penting ngaji dibanding ibu-ibu. Nah, kan kita begitu. Wong di kakinya sudah ada surga. Nah, kan gitu. Nah, cuma ada konsekuensinya.
kalau di telapak kakinya itu sudah ada surga, lalu nanti ibu-ibu masuk neraka, ya kebangetan. Nah, gitu kan? Malah Nabi mengatakan ketika Isra Mi'raj itu di neraka itu penghuninya terbanyak perempuan, ya. Tapi itu pada waktu Nabi ya. Kalau sekarang mungkin ya sudah imbang antara bapak dan ibu-ibu kan ya. Ya. Karena yang korupsi itu banyak yang laki-laki kira-kira. Ya, ya, sehingga ini ya. Nah, bapak-bapak itu kalau masuk neraka ya sudah, karena memang di telapak kakinya ada neraka, kan begitu ya. Oh, tapi kalau masuk surga hebat. Ya. Kan kita diajarkan mencari istri yang solihah. Ya. Rasanya nggak ada cari suami yang soleh ya. Sebab pada umumnya laki-laki itu tidak soleh, kecuali yang dapat petunjuk Allah, kecuali yang suka ngajian, kan gitu ya. Dan nah, ibu-ibu dapat suami soleh, itu kurang tantangannya. Tapi kalau mendapat suami nggak soleh, ya, andai kata ibu-ibu gagal menjadikan soleh, itu tidak terlalu apa-apa. Oh, memang asalnya tidak soleh, nah, kan gitu. Tapi kalau kemudian ibu-ibu bisa menjadikan suaminya soleh, suaminya menjadi teratur, itu hebat, luar biasa. Ya. Jadi saya kira di situ. Ya. Nah, karena itu sekali lagi kembali ke soal tadi itu. Apa artinya juga? Yo, artinya yang laki-laki ini juga harus tadi itu ngulang-ngulang bacaan jadi itu ya dari Fatihah itu juga harus menjadi perilaku bagi laki-laki itu lebih besar. Ya, jadi di situ. Nah, kalau berbicara itu ibu lebih banyak. Ibu-ibu itu disiapkan 20.000 kata satu harinya. 20.000. Laki-laki itu kira-kira 7.000. Ya, 7.000. Ya. Kita ini semakin punya istri cerewet, itu semakin panjang umurnya. Loh, karena itu kan diungkapkan ya. Kalau punya istri pendiam dan sebagainya itu siap-siap saja ya. Jadi seperti itu ya. Ada sahabat ya, lalu datang ke Umar bin Khattab, mau wadul, mau curhat karena istrinya cerewet ya, istrinya cerewet banget ya. Lah kok datang ke rumahnya Umar itu, ternyata ketika itu Umar dicereweti sama istrinya. Nah, orang yang datang ini akhirnya termangu-mangu, Umar kayak begitu saja ya, yang hebatnya kayak begitu ya, itu masih dicereweti sama istrinya ya. Akhirnya dia diam saja di situ. Lalu ditanya Umar, ngapain kamu ke sini? Enggak, saya hanya ke sini saja. Enggak, kamu pasti ada gitu. Akhirnya kemudian Umar akhirnya ngaku, sebenarnya saya tadi itu mau curhat sama sampean. Curhat apa? Istri saya itu cerewet. Oh, ternyata istri sampean itu lebih cerewet gitu. Lalu kata Umar begini, ya. Kata Umar begini ya. Ya bersabar ya. Sampai ngerti nggak, anak-anak kita itu ya, yang didik yang pertama itu istri-istri kita, yang melahirkan istri kita. Kita tinggal enaknya. Oh, kita dicerewati saja kok, kemudian kita kok ya lalu tidak tahan. Mereka itu hamil 9 bulan dan sebagainya. Oh, jadi gitu ya. Nah, kalau saya ditanya, saya nambahkan, alhamdulillah istri kita cerewet, insya Allah panjang umur. Nah, gitu. Nah, ya, sehingga di situ ibu-ibu ya. Nah, kan itu dijaga ibu-ibu ya, surganya itu dijaga ya. Nah, jadi anak itu dididik waktu masih dalam kandungan, itu dididik. Apalagi punya kebiasaan ibu-ibu baca Al-Fatihah terus sampai An-Nas, terutama waktu hamil dan sebagainya, itu akan berpengaruh ya pada jiwa anak yang di dalamnya di situ. Nah, kita juga begitu
pun sajane saya mau ngaji sing jelimet-jelimet ya. Tapi kok sudahlah ngaji yang enteng-entengan saja. Adapun enteng-entengan juga tidak paham, ya nggak apa-apa ya. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya. Insya Allah kita sering ngaji begini ya. Lalu nanti diteruskan untuk sekali lagi membaca berulang-ulang itu. Insya Allah sekali lagi kita akan dijaga oleh Allah. Pada umumnya orang-orang yang baik dan membiasakan kebaikan itu akan husnul khotimah. Orang-orang yang jahat membiasakan dirinya berlaku jahat, pada umumnya itu su'ul khotimah. Artinya apa? Artinya walaupun tekun ngaji itu tidak jaminan sepenuhnya husnul khotimah. Walaupun jahat tidak sepenuhnya nanti su'ul khotimah. Bisa ada perkecualian. Karena itu jaga, sekali dijaga kebaikan-kebaikan kita itu supaya sampai pada titik terakhir. Nah gitu ya. Jadi gitu. Nah, saya kira inilah kemudian kita penting ngaji. Saya kira ini mohon dimaafkan ada kelebihan sebentar, cuma 10 menit lebihnya ya. Saya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.